1, 2, 1, 2, 3. Cheers Kacang Bun. Kang Kacang Pan. Siapa kita? Di mana kita? Lagi ngapain kita? Warawiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama aku di channel Tami Warawiri. Kali ini kami akan mengajak kalian mengikuti sebuah petualangan yang cukup panjang dan pastinya penuh cerita. Petualangan ini dimulai dari Depok dengan tujuan akhir Pangandaran, Jawa Barat. Kami berangkat sejak pagi meninggalkan hiruk-pikuk kota Depok dan mulai menyusuri jalan demi jalan menuju arah selatan. Namun ini bukan sekadar tentang sampai di tujuan, tetapi tentang menikmati setiap kilometer yang kami lalui, melihat perubahan suasana dari perkotaan menuju pegunungan, dan menikmati keindahan alam yang terbentang di sepanjang jalan. Dari Depok, kami lanjut melewati Bogor, kawasan Puncak, Cianjur, kemudian menuju wilayah Bandung Barat, Ciwidey, Rancabali, dan beberapa daerah lainnya, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran. Semakin jauh kami melangkah, pemandangan pun mulai berubah. Gedung-gedung dan padatnya kendaraan perlahan berganti dengan jalan berkelok, perkebunan hijau, perbukitan, udara yang semakin sejuk, dan pemandangan alam yang seolah tidak ada habisnya. Ada rasa lelah, ada rasa kantuk, ada juga kejadian-kejadian tak terduga yang kami temui di sepanjang jalan. Tapi justru itulah membuat semua menjadi lebih berkesan. Karena terkadang cerita terbaik bukan hanya tentang tempat yang kita datangi, tetapi tentang setiap langkah dan momen yang kita lalui untuk sampai ke sana. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa petualangan kami dari Depok menuju Pangandaran, melewati Puncak, Cianjur, Ciwidey, Rancabali, dan berbagai jalur lainnya, yuk ikuti kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa siapkan kopi atau cemilan kalian, duduk yang nyaman, dan nikmati kisah ini bersama kami. Karena petualangan kali ini bukan cuma soal tujuan, tapi tentang cerita di sepanjang jalan. Selamat menyaksikan ya. Semakin kita jauh melaju, perjalanan ini semakin memanjakan mata. Di sepanjang jalan, kita disuguhkan hamparan pepohonan hijau dan deretan bukit yang seolah tak ada habisnya. Setiap tikungan menghadirkan pemandangan baru, membuat kita sesekali memperlambat laju motor hanya untuk menikmati keindahan alam yang terbentang di depan mata. Udara pegunungan yang sejuk berpadu dengan langit biru yang cerah, membuat setiap kilometer terasa begitu berharga. Rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa kagum. Inilah alasan mengapa perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang setiap momen yang kita lewati di sepanjang jalan. Udara pegunungan yang sejuk berpadu dengan langit biru yang cerah membuat setiap kilometer terasa begitu berharga. Rasa lelah perlahan tergantikan oleh rasa kagum. Inilah alasan mengapa perjalanan bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang setiap momen yang kita lewati di sepanjang jalan. Setelah melewati kawasan Rancabali, kami masih harus melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran. Kali ini kami menggunakan sepeda motor dan aku berada di belakang sebagai penumpang. Dari posisi inilah, aku bisa melihat leluasa menikmati pemandangan yang terbentang di sepanjang jalan. Angin yang berhembus, udara yang semakin sejuk, serta suara kendaraan yang sesekali melewati kami. Semuanya menjadi sebagian dari perjalanan panjang menuju Pangandaran. Duduk di belakang motor selama menempuh jarak yang cukup jauh, tentu memiliki cerita tersendiri. Kadang terasa begitu nyaman ketika jalan mulus dan pemandangan di depan begitu indah. Namun ketika jalan mulai berkelok atau banyak lubang, kami harus tetap berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan. Apalagi jarak yang kami tempuh bukanlah jarak yang dekat.
kami sudah melewati cukup banyak daerah sejak meninggalkan Depok, mulai dari Bogor, melewati kawasan Puncak, kemudian Cianjur, Bandung Barat, Ciwidey, hingga akhirnya memasuki kawasan Ranca Bali. Semuanya kami lewati menggunakan sepeda motor. Dari belakang, aku bisa melihat bagaimana pengendara terus membawa kami melewati jalan yang panjang. Tanjakan demi tanjakan kami lewati, tikungan demi tikungan kami lalui. Sesekali, aku juga harus menahan badan ketika motor melewati jalan yang tidak terlalu rata. Namun semua rasa lelah itu seakan terbayar ketika melihat pemandangan yang ada di kanan kiri jalan. Perkebunan hijau yang begitu luas, bukit-bukit yang membentang, pepohonan yang begitu rindang, dan udara pegunungan yang terasa jauh lebih sejuk dibandingkan udara perkotaan. Ada kalanya kami tidak banyak bicara, kami hanya duduk menikmati suasana, membiarkan waktu terus berjalan. Aku berada di belakang sambil sekali mengabadikan pemandangan menggunakan kamera. Karena menurut aku, momen seperti ini sayang kalau tidak diabadikan. Bukan hanya tempat wisata yang menarik untuk dilihat, jalan yang kami lewati pun ternyata memiliki cerita tersendiri. Setiap kali menemukan pemandangan yang menarik, rasanya ingin berhenti sebentar, ingin mengambil gambar, ingin menikmati suasana lebih lama. Tetapi tujuan kami masih cukup jauh, jadi kami kembali melanjutkan perjalanan. Motor terus bergerak meninggalkan kawasan pegunungan. Perlahan udara dingin mulai berkurang, pemandangan pun mulai berubah. Dan sekarang kita memasuki daerah Cidaun, Cianjur Selatan. Pantai-pantai sudah terlihat, rumah-rumah warga semakin banyak. Warung-warung kecil mulai berjajar di sepanjang jalan. Aktivitas masyarakat juga terlihat semakin ramai. Dari atas motor, aku bisa melihat kehidupan masyarakat yang kami lewati satu persatu. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang membuka warung, ada juga pengendara lain yang sama-sama menempuh jarak jauh. Semua pemandangan itu membuat suasana semakin terasa hidup, dan tanpa terasa, kami pun semakin mendekati tujuan berikutnya. Akhirnya setelah perjalanan panjang dari Depok, kami tiba di Pangandaran pada malam hari. Setelah beristirahat sebentar, malam ini saya mencoba berjalan-jalan melihat suasana pasar malam Pangandaran. Suasananya cukup ramai, lampu-lampu menghiasi panjang jalan, dan banyak jajanan serta aktivitas warga yang menarik untuk dilihat. Setelah perjalanan panjang menggunakan motor, malam ini kami menikmati dengan santai. Besok, petualangan di Pangandaran akan kami lanjutkan. Pagi pun akhirnya tiba di Pangandaran. Setelah beristirahat semalaman untuk memulihkan tenaga, pagi ini kami kembali bersiap untuk melanjutkan petualangan. Sebelum berangkat, tentunya kami sarapan terlebih dahulu. Tidak perlu yang terlalu banyak. Yang penting perut terisi dan tenaga kembali terkumpul untuk perjalanan hari ini. Karena tujuan pertama yang akan kami kunjungi adalah Citumang. Dari Pangandaran, kami kembali menaiki motor dan mulai menyusuri jalan menuju tempat wisata tersebut. Perjalanan pagi ini terasa berbeda. Udara masih cukup sejuk, suasana jalan belum terlalu ramai, dan semangat kami kembali muncul. Setelah semalaman beristirahat, Citumang menjadi tujuan pertama dalam perjalanan wisata kami kali ini. Penasaran seperti apa keindahan Citumang? Yuk ikuti perjalanan kami sampai ke sana.
Akhirnya sampai juga di parkiran Citumang. Motor kami parkir terlebih dahulu di area parkiran yang sudah disediakan dari tempat parkir. Kami masih harus berjalan kaki sebentar menuju pintu masuk kawasan wisata Citumang. Suasana di sekitar sini sudah mulai terasa berbeda. Pepohonan yang hijau dan udara yang cukup sejuk membuat terasa lelah selama perjalanan perlahan mulai hilang. Sebelum masuk di area Citumang, ada satu hal yang harus kami lakukan terlebih dahulu. Kami diwajibkan untuk menggunakan pelampung karena nantinya kami akan bermain dan menyusuri area sungai. Jadi penggunaan pelampung tentunya sangat penting untuk menjaga keamanan selama berada di air. Setelah semua perlengkapan, terutama pelampung, sudah kami gunakan, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan. Dari sini kami berjalan menuju pintu masuk Citumang. Rasa penasaran mulai muncul. Seperti apa sebenarnya keindahan Citumang? Seperti apa airnya? Dan pengalaman apa yang akan kami dapatkan di dalam sana? Semua pertanyaan ini sebentar lagi akan terjawab. Kami pun melangkah masuk dan petualangan kami di Citumang akhirnya resmi dimulai. 1, 2, 3. Cis Kacang Bun. Kang Acang Pan. Siapa kita? Di mana kita? Lagi ngapain kita? Warawiri. Kami sudah memasuki kawasan Citumang. Namun perjalanan kami ternyata belum selesai. Kami masih harus berjalan menyusuri jalan setapak untuk menuju area bermain air. Sepanjang perjalanan, kami kembali disuguhkan dengan pemandangan alam yang begitu indah. Di kanan dan kiri terlihat pepohonan yang masih sangat hijau dan rindang. Beberapa tebing batu juga mulai terlihat menjulang di sepanjang perjalanan. Suasananya benar-benar terasa alami dan masih sangat asri. Udara yang sejuk, suara dedaunan, serta pemandangan tebing yang mengelilingi kawasan ini membuat perjalanan menuju area bermain air terasa semakin menyenangkan. Sesekali kami berhenti untuk melihat-lihat dan mengabadikan pemandangan menggunakan kamera. Semakin jauh berjalan, suara aliran air mulai terdengar dari kejauhan. Rasa penasaran pun semakin besar. Sepertinya area bermain air sudah tidak terlalu jauh lagi. Kami pun terus berjalan mengikuti jalur yang sudah tersedia. Dan sebentar lagi kami akan sampai di tempat yang menjadi tujuan utama kami di Citumang. Area sungainya, seperti apa suasananya? Yuk kita lanjutkan dan lihat keindahan Citumang dari dekat. Sampai juga di area Sungai Citumang ya teman-teman. Ternyata suasananya cukup ramai sekali. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam dan merasakan langsung segernya air Sungai Citumang. Begitu sampai, aku pun langsung tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Aku langsung turun dan mulai bermain air. Airnya terasa begitu segar, ditambah suasana alam di sekelilingnya yang masih hijau dan asri. Rasanya setelah menempuh perjalanan jauh dari Depok, kemudian sampai di tempat seperti ini, rasa lelah langsung terbayarkan. Oh iya teman-teman, aku mau kasih tahu juga, untuk perjalanan aku ke Citumang dan nanti lanjut ke Grand Canyon, aku dibantu menggunakan guide. Jadi selama berada di lokasi, aku tidak berjalan sendiri. Ada guide yang membantu mengarahkan perjalanan dan menemani aku selama menikmati wisata di sini ya. Menurut aku, menggunakan guide juga membuat perjalanan terasa lebih nyaman, terutama karena ada beberapa area yang memang perlu aku ikuti sesuai jalur dan arahan. Nah, sekarang aku mau menikmati dulu segarnya air Citumang ya. Setelah ini, aku akan lanjut melihat lebih jauh seperti apa keindahan sungai dan tebing-tebing yang ada di kawasan Citumang. Jadi buat teman-teman, tetap ikuti perjalanan aku sampai selesai, karena petualangan di Citumang baru saja dimulai. Di sini ternyata ada seluncuran air alami yang terbentuk dari bebatuan tanpa perlu wahana buatan. Alam sendiri yang menyediakan tempat bermain yang begitu menarik. Aku pun langsung mencoba meluncur dari atas batu menuju aliran air di bawahnya. Rasanya seru banget.
Setelah itu, aku juga tidak mau melewatkan kesempatan untuk melompat langsung ke dalam air Citumang. Airnya terlihat begitu jernih dengan warna hijau kebiru-biruan yang sangat indah. Ditambah tebing batuan, pepohonan hijau di sekelilingnya. Suasananya benar-benar terasa seperti berada di tengah alam. Setiap kali melihat airnya, rasa ingin terus bermain, walaupun perjalanan menuju Citumang cukup melelahkan. Semua rasa capek langsung terbayarkan ketika sudah berada di dalam air seperti ini. Di sini aku benar-benar bisa menikmati suasana alam, bermain air, dan tentunya mengabadikan momen yang mungkin tidak akan terlupakan. Setelah puas mencoba seluncuran alami dan melompat ke dalam jernihnya air Citumang, kami kembali melanjutkan petualangan ke bagian sungai yang lainnya. Kali ini, kami mencoba pengalaman yang tidak kalah seru, yaitu menyusuri aliran sungai Citumang bersama-sama. Dengan penuh keseruan, kami membuat semacam kereta dari tubuh untuk mengikuti aliran sungai satu persatu, saling berpegangan. Kemudian, membiarkan tubuh terbawa arus air. Tidak perlu terburu-buru, kami hanya menikmati setiap aliran air yang membawa kami perlahan menyusuri sungai. Segernya air, suara gemericik sungai, dan hijaunya pepohonan di sekeliling membuat suasana terasa begitu menyenangkan, sekaligus menyenangkan. Rasanya benar-benar bahagia, bisa bermain air bersama, tertawa bersama, dan menikmati keindahan alam secara langsung menjadi pengalaman yang tidak setiap hari bisa kami rasakan. Sepanjang aliran sungai Citumang, kami kembali disuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa. Batu yang menjulang dan pepohonan hijau yang membuat kawasan Citumang terasa semakin asri. Air sungainya yang begitu jernih, dengan perpaduan warna hijau dan kebiru-biruan, membuat aku semakin betah menikmati keseruan. Kalau biasanya keindahan tempat seperti ini hanya bisa kita lihat melalui foto atau video, kali ini aku benar-benar berada di dalamnya dan merasakan sendiri setiap keseruannya. Tubuh memang mulai terasa basah dan sedikit lelah. Tetapi anehnya, rasa lelah itu justru terasa menyenangkan. Mungkin karena setiap langkah dan setiap arus yang kami lewati diisi dengan tawa dan kebersamaan. Momen sederhana seperti ini yang nantinya akan menjadi kenangan paling berharga dari perjalanan kami ke Citumang. Bermain air bersama, tertawa tanpa beban, dan menyusuri sungai di tengah alam yang begitu indah. Sebuah pengalaman sederhana, tetapi terasa begitu istimewa dan sulit untuk dilupakan. Tanpa terasa, aliran sungai terus membawa kami semakin jauh menyusuri kawasan Citumang. Aku pun melihat untuk tidak terburu-buru dan menikmati setiap detiknya, karena petualangan seperti ini tidak selalu bisa kita lakukan setiap hari. Citumang bukan hanya memberikan pemandangan yang indah, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang benar-benar bisa dirasakan dan dinikmati secara langsung. Dan setelah ini, perjalanan kami masih akan berlanjut menuju destinasi berikutnya. Namun sebelum meninggalkan Citumang, kami ingin menikmati dan menyusuri sungai hingga sampai di ujungnya. Karena terkadang kebahagiaan tidak harus datang dari sesuatu yang besar. Cukup dengan bermain, tertawa, menikmati alam, dan berbagi cerita bersama orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin justru momen-momen sederhana seperti inilah yang nantinya paling kita rindukan. Tidak terasa, perjalanan menyusuri sungai yang tadi terasa begitu seru akhirnya selesai juga. Badan memang terasa lelah, tetapi rasa bahagia dan puas jauh lebih besar. Kami sudah menikmati berbagai keseruan di Citumang, mulai dari bermain air, mencoba seluncuran alami, melompat ke sungai, sampai menyusuri aliran air bersama-sama. Semua pengalaman itu menjadi cerita yang tidak akan mudah kami lupakan. Setelah sampai di ujung Citumang, kami pun kembali menuju tempat semula.
Setelah itu, karena dari tadi sudah cukup banyak mengeluarkan tenaga, tentunya perut mulai terasa lapar. Akhirnya kami pun makan bersama. Setelah itu kita lanjut lagi ke Grand Canyon ya teman-teman. Bisa aja. Kita mau makan dulu. Ada ikan asin, lencah, nasi untuk kulit. Setelah selesai menikmati Citumang dan mengisi tenaga dengan makan bersama, perjalanan kami pun dilanjutkan. Dan sekarang kami sudah tiba di Grand Canyon Pangandaran. Begitu sampai, kami langsung bersiap untuk melanjutkan menuju lokasi utama. Karena untuk menuju ke sana, kami harus menggunakan kapal menyusuri aliran sungai. Kami pun menunggu kapal yang akan membawa kami menyusuri sungai Grand Canyon. Sambil menunggu, kami menikmati suasana di sekitar dan melihat pemandangan alam yang ada di depan mata. Tidak lama kemudian, kapal yang kami tunggu akhirnya datang. Kami pun naik dan perjalanan mulai dilanjutkan. Perlahan, kapal bergerak mengikuti aliran sungai. Dan semakin masuk ke dalam, pemandangan yang kami lihat semakin buat saya kagum. Di kanan dan kiri sungai, berdiri tebing-tebing batu yang tinggi dan menjulang. Bentuk batunya terlihat begitu alami, seolah-olah terbentuk selama ribuan tahun oleh proses alam. Saya hanya bisa melihat dan menikmati pemandangan tersebut, sambil sekali mengabadikannya menggunakan kamera. Semakin jauh kapal membawa kami masuk, tebing-tebing batu terlihat semakin besar dan semakin dekat. Air sungai yang tenang, pepohonan hijau, serta dinding-dinding batu yang mengapit aliran sungai membuat suasananya benar-benar luar biasa. Rasanya berbeda sekali dengan Citumang yang baru saja kami kunjungi. Di sini kami lebih banyak menikmati perjalanan dengan kapal sambil melihat keindahan alam dari atas air. Dan yang paling buat saya kagum adalah bagaimana alam bisa menciptakan tempat seindah ini. Tidak perlu banyak hiasan atau bangunan buatan manusia. Cukup sungai, tebing batu, pepohonan, dan suasana alam yang masih terjaga. Sepanjang perjalanan, saya harus melihat ke kanan dan kiri karena rasanya tidak ingin melewatkan satupun pemandangan. Setiap sudut seperti memiliki keindahan tersendiri. Perjalanan dengan kapal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi saya justru menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan. Dan semakin jauh kami menyusuri sungai, tebing-tebing di depan terlihat semakin menakjubkan. Penasaran seperti apa pemandangan Grand Canyon? Yuk terus ikuti kami sampai selesai, karena perjalanan menuju ke dalam Grand Canyon masih berlanjut. Dan keindahan yang menunggu kami di depan sepertinya akan semakin luar biasa. Saat kapal terus membawa kami menyusuri sungai, di depan mata saya terlihat sebuah air terjun kecil yang jatuh di antara tebing-tebing batu. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetapi pemandangannya benar-benar indah. Air yang mengalir dari atas tebing, kemudian jatuh perlahan ke aliran sungai, ditambah dengan pepohonan hijau yang mengelilinginya, membuat suasana di tempat ini terasa begitu alami dan menyenangkan. Saya pun langsung terpukau melihatnya. Kadang kita tidak perlu melihat sesuatu yang besar untuk bisa merasa kagum. Air terjun kecil seperti ini sudah mampu membuat perjalanan kami terasa semakin istimewa. Suara gemercik air yang terdengar di tengah perjalanan, tebing-tebing batu di kanan dan kiri, serta aliran sungai yang tenang membuat suasana di sini benar-benar luar biasa. Saya pun tidak ingin melewatkan momen ini dan langsung mengabadikannya dengan kamera. Rasanya seperti berada di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, padahal kami sedang berada di salah satu tempat wisata yang cukup ramai dikunjungi. Semakin kapal bergerak maju, saya semakin menikmati setiap pemandangan yang ada di depan mata.
Benar-benar sebuah perjalanan yang membuat saya kagum dengan keindahan alam. Setelah menyusuri sungai dengan kapal dan menikmati pemandangan, tebing-tebing batu yang luar biasa indah, kami pun sampai di ujung perjalanan Grand Canyon. Di sini ternyata cukup ramai, banyak sekali pengunjung yang masih ingin melanjutkan perjalanan ke bagian atas dan menikmati lebih jauh keindahan Grand Canyon. Tapi untuk saya pribadi cukup sampai di sini saja. Apalagi kondisi aliran air saat ini sedang cukup deras, dan saya juga merasa sedikit takut untuk melanjutkan perjalanan. Daripada memaksakan diri, saya memilih untuk berhenti dan menikmati pemandangan dari tempat ini saja. Menurut saya, dalam perjalanan seperti ini yang paling penting bukan seberapa jauh kita bisa menjelajah, tetapi bagaimana kita bisa tetap menikmati perjalanan dengan aman. Jadi setelah mempertimbangkan kondisi air dan keadaan di sekitar, akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Kami pun naik kapal dan perlahan meninggalkan area Grand Canyon. Walaupun tidak sampai menjelajah ke bagian paling atas, saya tetap merasa sangat puas. Perjalanan hari ini benar-benar memberikan pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung perjalanan kali ini. Perjalanan panjang dari Depok menuju Pangandaran menggunakan sepeda motor, melewati berbagai daerah, menikmati pemandangan sepanjang jalan, sampai akhirnya kita bisa merasakan langsung keindahan Citumang dan Grand Canyon Pangandaran. Banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan dalam petualangan kali ini, mulai dari bermain air di Citumang, mencoba seluncuran alami, melompat ke sungai, menyusuri aliran air bersama-sama, sampai menikmati perjalanan menggunakan kapal di Grand Canyon dan melihat tebing-tebing batu yang begitu indah. Walaupun ada beberapa hal membuat kami harus berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh, yang terpenting adalah kami tetap bisa menikmati semuanya dengan aman. Buat teman-teman yang sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir, terima kasih banyak yang sudah menemani kami. Semoga perjalanan sederhana kami ini bisa menjadi hiburan dan juga inspirasi buat kalian yang ingin menjelajahi indahnya alam di Jawa Barat. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Tami Warawiri dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami akan terus mencoba mengajak kalian melihat tempat-tempat menarik lainnya, tentunya dengan cerita dan pengalaman yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.